Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, perkenalkan saya Indri. Halo Mbak. Ya, kali ini saya juga mau menggantikan kalian menjadi host di kajian rutin kita setiap seminggu sekali dengan pemateri kita seperti biasa Mbak Umira. Dan kali ini materi yang akan disajikan itu adalah tentang memaknai hidup sebagai pilihan. Nah, gimana nih teman-teman puasanya nih? Semoga happy selalu ya. Nah, sebelum kita memulai kajian hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar dan kita bisa mengambil banyak pelajaran dengan belajar bareng dengan Mbak Umira. Nah, sekarang saya mau invite dulu mbaknya. Assalamualaikum Mbak Umira. Waalaikumsalam. Mbak Indri. Halo Mbak, akhirnya aku bisa bertatap muka dengan Mbak. Masya Allah ya. Ini Mbak kalian kemana? Mbak Kelian nggak tahu ya kemana ya. Saya langsung dapat mandat. Gitu, baiklah. Ya. BTW, tadi tuh Mbak Mira nggak denger suaranya Mbak Indri pas sebelum gabung. Oh gitu. Oh, Udah tapi sih, sekarang kalau sekarang udah aman sih. Kalau oh, sekarang udah aman. Alhamdulillah. Ya sudah. Yang penting sekarang aman. Yang penting suaranya Mbak juga terdengar sih. Iya. Mbak Indri rumahnya di mana sih? Rumahku aslinya Banjarnegara Mbak. Banjarnegara. Oh, Mbak Umira mana sih? Kita Mbak rumah Mira dulu. Bantul. Asli Oh, Bantul. betul. Aku lagi Bantul. terus ini juga agak gelap mungkin karena mati lampu. Oh iya. Terang lo punya Mbak tuh? Nyari-nyari jendela soalnya. Oh gitu. BTW Mbak Mira kurang terang nggak? Eh, enggak sih, Mbak. Cukup kok. Iya. Tapi agak gelap dikit. Aman, aman Jadi ya. gimana? Atau nyari jendela gimana ya? Kita mencari cahaya dari surga. Ya boleh-boleh. Cahaya ilahi. Banjarnegara United States. Kalian hadir. Katanya kalian hadir nih. Emang Halo itu akunnya Mbak teman-teman. kalian kok. Akunnya Ruang Inspirasi. Foundernya Mbak Kelian. Oh Halo gitu. Mbak. Baiklah kita mencari. Nah Nah, gimana nih? kayaknya lebih baik deh ini Mbak. Iya Terlihat lebih sudah. bright. Oke. Baiklah. Tadi soalnya pakai lampu kan. Kalau sekarang pakai Oh, jendela. Oh, sama dong aku pakai jendela juga. iya. Ditanya dulu, rahasia kulit putih bersih apa ya, Andri? Kayaknya harus jadi anak gunung deh Mbak. Saya juga nggak tahu Oh ini. gitu. Lo berarti Andri tinggalnya di gunung berarti? Masya Allah, Tinggal di Erud. gunung Iya, gitu? kan apa Banjarnegara itu kan pegunungan kan Mbak. Nah itu orangnya kayak gini-gini sih kalau aku lihat. Oh gitu, ya emang sih, soalnya Iya, dingin kan? iya, kayak yang di Dieng itu lebih lebih putih-putih dan merona pipinya. Katanya gitu. Oh berarti emang harus tinggal di gunung kayaknya yang dingin-dingin tuh ya? Dari orang gunung juga nggak apa-apa Mbak. Pantes tuh orang Bandung tuh emang cakep-cakep sih loh. Iya, iya. Bener. Sudah. Kita mulai aja. Oke, oke siap. Udah kalau jamnya Mbak Umira, jam tangan itu jam 4 lebih 5 menit. Kalau jam di HP, Mbak, jam 4 lebih 2 menit. ya, Ini jam sama. momen, bener. Nggak apa-apa ya, kita mulai aja ya.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, amin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mempertemukan kita ya Mbak Indri ya. Biasanya kita kepo-kepoan di IG. Iya. Akhirnya Aku yang banyak kepo. saling mencari informasi akhirnya. Tulisannya Kepo itu kan emang informasi ya kan. iya. Tulisannya bagus, Mbak. Menginspirasi. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Itu pengalaman apa namanya? Dari cerita orang. Oh, gitu. Pantesan ngena. Ngena ya. Nah, Iya, Mbak Mira kan juga ini konselor di Rumi Foundation juga kayak gitu, dan memang menangani masalah-masalah orang kayak gitu ya, aslinya nggak penting juga sih nyari masalahnya orang ya. ya. Penting kok, Mbak. Tambah banyak pelajaran sih gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas terkait dengan life is choice gitu ya, memaknai hidup sebagai sebuah pilihan kayak gitu. Nah, sebelum kita ke pembahasan, banyak sekali orang akhir-akhir ini kan mengatakan bahwa hidup itu adalah pilihan kayak gitu, bahwa kehidupan itu adalah sebuah pilihan kayak gitu kan. Dan banyak juga yang kemudian orang mengatakan bahwa hidup itu adalah sebuah takdir kayak gitu. Nah, mana yang benar kayak gitu. Nah, materi ini bahwa Ustadz Felix Xiao, Beyond the Inspiration, ada satu bab khusus yang membahas terkait dengan hidup itu adalah sebuah pilihan kayak gitu di bab 1, dan openingnya itu sangat wow gitu, sangat amazing kayak gitu, karena emang beliau pengantarnya itu memang bagus banget kayak gitu. Nah, pada dasarnya memang terkait dengan perdebatan akan hal itu, apakah hidup itu adalah sebuah pilihan ataukah hidup itu adalah sebuah takdir kayak gitu ya. Mbak Mira sendiri meyakini bahwasanya memang hidup itu adalah pilihan. Memang kita itu terlahir di dunia ini memang bukan pilihan kita kayak gitu. Kita nggak bisa memilih kan kapan kita dilahirkan. Kita dilahirkan dengan pola pengasuhan keluarga yang seperti apa, kemudian kita dilahirkan dengan bentuk hidung seperti apa, ataukah wajah yang putih glowing. Kan kita nggak bisa memilih kayak gitu. Memang ada beberapa yang memang kita nggak bisa memilih, dan ini sama sekali nggak bisa diedit kayak gitu, kecuali kalau misalkan kita mau mengubah ciptaan Allah ya kan, mau mengubah bentuk menjadi lebih mancung lagi, mau mengubah bentuk mata menjadi lebih sipit lagi, tapi resikonya adalah kita berdosa kayak gitu karena mengubah ciptaannya Allah. Nah, apalagi tadi ada yang nanya rahasia kulit putih gimana. Ya emang itu tuh udah dari sononya tuh begitu kayak gitu, kita nggak bisa milih kayak gitu. Tapi memang ada beberapa kehidupan yang memang adalah pilihan kita. Contoh misal bertambah lagi ngeplay story bukan story ya, siaran langsung ini, live IG ini, itu kan pilihan kayak gitu. Nggak ada yang kemudian memaksa teman-teman untuk membuka channelnya Ruang Inspirasi, kemudian ketemu sama Mbak Indri, ketemu sama Mbak Umira, kan nggak ada yang memaksa, tapi memang itu adalah pilihan kita sendiri. Termasuk tadi pagi kita mau sahur atau nggak sahur, itu kan juga pilihan. Terkadang kita terlambat bangun, itu juga pilihan juga kayak gitu. Kita sudah dibangunkan oleh alarm, tapi kok nggak bangun, nah itu kan pilihan kayak gitu. Jadi untuk area yang kita kuasai, memang hidup ini adalah pilihan, dan kita nggak akan membahas area yang tidak kita kuasai atau wilayah yang menimpa kita, karena memang kejadian-kejadian ini adalah kejadian-kejadian yang memang tidak kita pilih atau kejadian yang tidak kita kehendaki kayak gitu. Tugas kita dalam wilayah ini hanya menerima saja dan mengambil hikmah kenapa sih kita itu dilahirkan dalam
bentuk seperti ini, dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang seperti ini, kayak gitu. Itu adalah ranah wilayah yang mengendalikan kita. Nah, otomatis kita hanya berfokus kepada wilayah yang bisa kita kendalikan, yaitu adalah wilayah yang bisa kita pilih, kayak gitu. Nah, apa yang kemudian kita lihat saat ini pada diri kita saat ini, pada dasarnya itu adalah sebagian besar adalah akumulasi dari pilihan kita di masa lalu. Jadi pilihan kita di masa lalu pada dasarnya adalah hari ini kayak gitu ya, hari ini itu adalah akumulasi pilihan-pilihan kita di masa lalu kayak gitu. Kalau misalkan hari ini kita senang tuh sama kajian Islam. Hari ini sering banget memilih channel-channel yang banyak mengupas terkait dengan bahasan Islam kayak gitu. Nah, pada dasarnya hal demikian itu adalah akumulasi dari pilihan kita di masa lalu. Seandainya masa lalu kita itu dulunya Mbak Umira kan nggak hijrah gitu ya, sebelum hijrah itu kan emang ya kayak begitulah kehidupan yang biasa aja kayak gitu. Seandainya kemudian kita nggak memutus kehidupan yang biasa itu tadi dan melanjutkan kehidupan yang biasa itu tadi, maka nggak akan jadi seperti ini kayak gitu. Artinya adalah bahwasanya akumulasi dari pilihan kita di masa lalu itu akan menentukan kita menjadi seperti apa saat ini. Dan saat ini pun kita itu sedang mengakumulasikan pilihan untuk membentuk seperti apa kita di masa depan. Kalau Mbak Indri sendiri satu angkatan ya sama Mbak Kelian. Ya, satu angkatan, satu kelas, satu kelompok praktikum. Masya Allah. CS-an sih. Cukup ya. CS. Jadi Mbak Indri pun di masa lalu kayak gitu kan, pada saat kuliah itu nggak akan pada saat di masa kuliah itu tuh pada dasarnya akan menentukan seperti apa Mbak Indri sekarang kayak gitu. Coba dulu pada saat Mbak Indri kuliah dan kemudian ketika ditekan dosen dan kemudian kita stres skripsi, terus stres praktikum, stres masalah Pernah kayaknya tuh deh Mbak. Stres gitu kayaknya dulu sering. Ya sama. Terus seandainya dulu masih melanjutkan gitu ya, masih melanjutkan kesetresan itu kayak gitu, maka nggak akan menjadi Mbak Indri yang sekarang yang udah lulus kuliah, yang sekarang sudah jadi sebuah instansi misalkan dan seterusnya. Artinya memang pilihan kita untuk mengerjakan tugas, untuk menyelesaikan skripsi waktu itu, dan kemudian untuk melamar pekerjaan itu pada dasarnya menentukan kita hari ini kayak gitu. Dan pilihan-pilihan kita hari ini pun pada dasarnya juga akan menentukan seperti apa kita di masa depan. Kita bisa membayangkan gitu ya, kalau hari ini kemarin ya habis ramai itu Ferdian Paleka tuh yang dia ngeprank Banji ya. Dia ngeprank Banji kan, dan dia itu udah kayak dikasih nasihat gitu, kamu jangan kayak gitu kan. Tapi dia mengajukan syarat, seandainya kalau misalkan followernya itu udah tembus sekian ribu, maka dia akan menyerahkan diri ke polisi kayak gitu. Belum sampai ribuan followernya dia udah ketangkep polisi kayak gitu. Nah, kalau misalkan hari ini pada saat dia ditangkap, dia masih bersikukuh dengan kebejatan dia, suka ngeprank dan seterusnya, maka ke depan pun juga akan seperti itu kayak gitu. Artinya apa? Akumulasi dari pilihan-pilihan kita hari ini akan menentukan pilihan kita di masa yang akan datang. Begitu seterusnya. Jadi emang kemarin adalah pilihan kemarin menentukan kita hari ini, pilihan kita hari ini pada dasarnya akan menentukan kita di masa depan. Nah, begitu pula dengan kita ini kan kalau kemarin itu kan emang udah nggak bisa diubah ya. Kayak gitu kan, yang ya sudahlah kayak gitu. Nggak bisa diubah, kayak yang bisa kita fokuskan itu adalah pilihan kita di hari ini kayak gitu. Pilihan kita di hari ini memang harus kemudian kita memilih untuk mendapatkan sesuatu yang sesuatu yang lebih baik gitu di masa depan, sesuatu yang memang kita pastikan bahwa menurut kita
hal demikian itu adalah sesuatu yang baik. Nanti kita akan bahas terkait dengan visioner dan juga pragmatis kayak gitu ya. Ya. Tapi itu bahwa pada dasarnya hari ini memang harus kita fokuskan untuk memilih sesuatu yang baik. Kalau bisa lebih baik lagi daripada kemarin. Kenapa? Karena ketika kita menjadi orang yang sama, pilihan kita dengan pilihan kita di hari kemarin dengan pilihan kita hari ini tetap sama aja, kita akan menjadi orang yang merugi. Pilihannya sama aja merugi. Kalau misalkan pilihan hari ini itu lebih buruk daripada pilihan kita di masa kemarin kayak gitu, yesterday. Pilihan hari ini itu lebih buruk daripada kemarin. Nah, itu adalah suatu kesalahan besar. Ada yang seperti itu banyak. Mbak Umira tuh punya teman ya, ini semoga nggak masuk gibah, tapi bisa kita jadikan contoh. Mbak Umira tuh punya saat kuliah itu dia semangat banget ikut LDK, lembaga dakwah kampus gitu. Dan dia itu aktivitasnya tuh kalau nggak kuliah ya rapat. Kalau nyari dia itu tinggal cari aja di sekre kayak gitu, mesti ada orangnya itu di sekre. Jadi di pertanian itu kan ada sekre khusus untuk organisasi gitu ya. Nah, kalau nyari dia itu cari aja di sekre udah pasti ketemu. Tapi habis lulus kuliah ternyata dia nggak semangat kemarin pada saat kuliah kayak gitu. Dia jadi mungkin tuntutan pekerjaan dan dia butuh akan hal itu kayak gitu ya. Akhirnya ya nggak seperti kemarin-kemarin lagi kayak gitu, nggak sebaik kemarin-kemarin lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana kemudian kita itu pilihan kita hari ini lebih buruk daripada pilihan kemarin. Ada juga ceritanya Sa'labah kayak gitu. Kalau teman-teman pernah mendengar cerita pada zaman Rasul, ada salah seorang namanya Sa'labah kayak gitu kan. Saking miskinnya dia itu meminta Rasul untuk mendoakan dirinya supaya dia itu kaya. Singkat cerita, kemudian Rasulullah mendoakan Sa'labah dan seiring berjalannya waktu, Sa'labah ini menjadi orang yang kaya kayak gitu. Tapi dengan kekayaannya itu membuat kemudian dia menunda-nunda ibadah gitu, menunda-nunda sholat. Sebentar lagi aku mau ngurus kambing-kambingku dulu nih kayak gitu. Dan kemudian mau ngurus kambing-kambingku, sholatnya nanti aja. Nah, itu pilihan pertama kan, pilihan pertama. Kemudian seiring dengan berjalan waktu, hartanya itu semakin bertambah. Terus kemudian akhirnya dia memilih untuk udahlah nggak usah nggak usah beribadah lagi kayak gitu. Akhirnya dia jadi orang yang sibuk dengan hartanya itu tadi kayak gitu. Nah, itu adalah padahal dulunya sebelum dia menjadi kaya, sebelum Sa'labah ini menjadi kaya, Sa'labah itu adalah orang yang taat kayak gitu. Dia rajin berdoa, dia minta didoakan sama Rasulullah supaya dia menjadi kaya gitu. Tapi ternyata setelah menjadi kaya, dia menjadi hamba yang lalai, menjadi orang yang lalai. Sampai kemudian Rasulullah dan para sahabat itu kan mendiamkan si Sa'labah ini tadi ya. Dan akhirnya kemudian wallahu a'lam, lupa ceritanya apakah dia sampai mati itu dihinakan oleh Rasulullah dengan jalan seperti itu atau gimana. Tapi memang dia matinya juga dalam keadaan yang kufur nikmat seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh pilihan kita hari ini itu ternyata lebih buruk daripada pilihan kita kemarin kayak gitu. Dan kemudian pilihan kita hari ini itu harusnya lebih baik daripada pilihan kita kemarin. Kalau dulu belajar dari ceritanya si Sa'labah ini ya, kalau dulu minta didoakan untuk menjadi kaya oleh Rasulullah, hari ini harusnya kita tahu ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita doakan gitu ya. Misalkan kemarin itu sebelum bekerja kita minta pekerjaan. Kemudian dikasih pekerjaan sama Allah. Nah, harusnya pilihan kita hari ini itu harus lebih baik daripada kemarin. Kalau kemarin itu berdoanya itu 5 kali dalam sehari, kalau bisa hari ini kita berdoanya itu lebih banyak, 10 kali dalam sehari. Karena apa? Bisa jadi harta yang diberikan oleh Allah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah, atau doa-doa yang dikabulkan oleh Allah, itu adalah jalan untuk menggoda kita. Kalau dalam Islam itu namanya istidraj kayak gitu ya. Istidraj itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah secara terus-menerus, tapi ternyata kita memilih untuk lalai dari nikmat yang sudah diberikan oleh Allah itu tadi. Minta kerjaan dikasih,
Tapi ternyata apa? Dengan pekerjaan itu membuat kita semakin lalai kepada Allah, semakin lupa kepada Allah, semakin menunda beribadah kita kepada Allah, dan membuat kita itu asyik dengan hartanya ya. Kayak ceritanya Sa'labah di Istidraj oleh Allah. Kalau bahasa Jawa itu tuh kita sedang dilulu gitu ya. Mbak Indri tahu nggak dilulu? Nggak tahu, Mbak. Lagi dirayu. Lagi dirayu atau lagi apa ya bahasanya ya? Nah, dilulu itu misalkan gini, Mbak Indri itu minta sama orang tua tuh. Mintanya tuh benar-benar minta banget kayak gitu. Sampai kemudian orang tua tuh nggak tega buat nggak kasih. Tapi kemudian akhirnya dilempar nih kayak gitu. Oh gitu. Aslinya ya udah tahu ini tuh nggak baik buat kamu kayak gitu. Tapi kepala aku tuh pokoknya pengen itu kayak gitu. Padahal orang tua udah bilang ini nggak baik buat kamu, tapi minta terus karena udah nggak tega kan kayak gitu. Ini kasihan nih anak terus kayak akhirnya dikasih, tapi ngasihnya itu sambil dilempar. Oh iya. Jadi kalau misalkan kita ngasih dan kemudian kita bersyukur sama Allah, kita apa namanya ingat kita itu minta doanya itu seperti apa, dan kemudian kita, dengan dikabulkan sama Allah itu semakin mendekatkan kita kepada Allah, nggak apa-apa. Tapi kalau kebanyakan kita ketika kita diuji dengan kenikmatan itu tuh terus lupa. Iya Mbak, benar. Dengan kesulitan tuh bisa bertahan, tapi ketika kita diuji dengan nikmat itu kita yang sering lupa kayak gitu. Makanya pilihan kita hari ini memang harus lebih baik daripada pilihan kita di masa lalu, dan kemudian pilihan kita di masa depan pun harusnya juga lebih baik kayak gitu kan daripada pilihan kita di masa lalu. Pilihan di masa depan harus lebih baik daripada pilihan kita hari ini. Nah, sehingga memang hidup tadi itu adalah pilihan. Kita mau jadi seperti apa hari ini adalah pilihan kita kemarin kayak gitu. Kita akan menjadi seperti apa di masa mendatang itu adalah hasil dari pilihan kita hari ini. Dan catatan adalah bahwasanya dalam satu waktu kita itu hanya bisa memilih satu pilihan. Kalau misalkan nih ya, kita tuh ngelihat kamera ini. Nah, tapi Mbak Umira itu nggak bisa ngelihat sesuatu yang berada di belakang kamera kayak gitu. Mbak Indri pun juga kayak gitu. Ketika Mbak Indri melihat kamera, Mbak Indri juga nggak bisa melihat secara fokus kayak gitu kan, mungkin mata ayam bisa kayak gitu. Tapi melihat secara fokus apa yang berada di belakang kamera itu nggak bisa kayak gitu. Mbak Umira bisa fokus pada Mbak Indri, tapi Mbak Umira nggak bisa fokus kepada sesuatu yang berada di belakang Mbak Indri, nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena memang dalam satu waktu kita itu hanya bisa memilih satu pilihan, nggak bisa kedua-duanya. Nggak bisa dalam satu waktu kita melihat Mbak Indri terus fokus ke Mbak Indri, terus juga fokus ke belakang apa yang ada di belakangnya Mbak Indri, nggak bisa kayak gitu. Nah, ketika kita memilih untuk hari ini melihat video ini, tayangan ini, maka kita nggak bisa kemudian untuk memilih channel yang lainnya. Misalkan nih tadi diinformasikan di IG itu kan banyak sekali informasi live IG jam 4 hari Ahad jam 4 itu pokoknya banyak-banyaknya lah ya. Soalnya weekend ngabuburit kayak gitu. Ngabuburit. Dan channelnya itu tuh bagus-bagus gitu loh. Maksudnya dari sisi materinya itu emang sayang untuk dilewatkan. Tapi ketika kita memilih untuk fokus pada channel ini, kita nggak bisa kemudian fokus kepada channel yang lain kayak gitu. Pak menayangkan live dua live dalam satu waktu, kecuali kalau misalkan HP-nya 2 kayak gitu. Tapi maksudnya di sini adalah kita nggak bisa gitu memilih dua hal dalam satu waktu. Kalau hari ini di dunia ini kita memilih taat kepada Allah, kita nggak bisa. Dan pada dasarnya Allah pun juga sudah mengabarkan hal ini dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Allah tidak akan menghimpun dua rasa takut dan dua rasa jika ia takut kepadaku di dunia, maka aku akan memberikannya rasa aman di akhirat.
Jika ia merasa aman dariku di dunia, maka aku akan memberikan rasa takut kepadanya di hari kiamat. Jadi dari Allah bahwasanya memang kita tidak bisa memilih dua rasa takut atau menghimpun dua rasa takut dalam satu waktu. Rasa takut itu tuh berarti ketundukan gitu ya, sebuah ketundukan seorang muslim kepada seseorang, kepada Tuhannya, atau seorang muslim kepada Allah kayak gitu. Kalau seseorang itu takut di dunia, maka Allah itu akan memberikan rasa aman di akhirat. Ketika dia memberikan rasa aman di dunia, maka Allah akan memberikan rasa takut di akhirat seperti itu. Jendelanya mau nutup. Gitu. Jadi artinya memang ketika seseorang memilih untuk takut di dunia, maka di akhirat nanti Allah akan memberikan rasa aman kepada dia. Nah, rasa takut ini tadi kita sudah sampaikan bahwasanya seringkali rasa takut itu berupa ketundukan, ketakutan kepada Allah atau ketaatan kepada Allah. Kalau kita takut di dunia, maka Allah itu akan menjamin kehidupan kita di akhirat. Nah, tapi kalau bagi orang kafir, mereka memilih untuk takut di akhirat kayak gitu, dan memilih untuk bersenang-senang di dunia. Makanya mereka bebas untuk melakukan hal apapun di dunia ini, gitu kan, termasuk melakukan hal-hal yang di luar batas manusia gitu. Misalkan yang paling baru tuh ada orang yang dia lagi tinggal di US gitu kan, terus kemudian dia menjelek-jelekan Allah, menjelek-jelekan Rasulullah dengan pokoknya kayak gitulah Mbak Indri, kayaknya juga udah mungkin udah nonton gitu ya. Nah, itu adalah orang yang memilih untuk merasakan senang ketika berada di dunia kayak gitu. Kemudian suka mabok, orang yang dia suka main perempuan, dia suka pacaran, dia tidak menundukkan pandangan, itu adalah contoh-contoh orang yang menginginkan rasa takut di akhirat kayak gitu. Dia memilih untuk senang-senangnya itu tuh di dunia kayak gitu ya, memilih untuk senangnya di dunia, dan kemudian di akhirat nanti Allah akan menimpakan ketakutan itu. Berbeda dengan kondisi seorang muslim. Seorang muslim itu ketika dia dilarang untuk melakukan sesuatu, maka dia akan tinggalkan. Ketika dia diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka jalankan kayak gitu. Kalau nggak salah kemarin tuh ya Mbak Umira pernah menceritakan ke live IG-nya Ruang Inspirasi waktu minggu kemarin, Bu ya. Begitu kemudian waktu itu, begitu Rasulullah itu mengharamkan khamr gitu ya. Ada sahabat itu tuh yang sering, kan mereka kalau minum khamr ya, minum khamr itu kan mereka sering kumpul-kumpul loh, asik banget kayak gitu ya, bapak-bapak kumpul minum khamr kan. Nah, begitu kemudian Rasulullah menyerukan bahwa khamr itu haram, dan ada seorang sahabat yang berlari-lari kemudian berteriak, woi khamr haram kayak gitu ya. Terus akhirnya apa? Akhirnya khamr ya sedang diminum itu tuh langsung dibuang kayak gitu, langsung dibuang, nggak pakai sayang banget nih udah sampai tenggorokan, mendingan dimasukin aja kayak gitu. Jadi begitu kemudian diserukan kata haram, langsung ditinggalkan kayak gitu, sampai kemudian tempatnya itu, kendingnya itu dibanting, dan akhirnya sampai mulai saat itu juga mereka memutuskan untuk tidak makan memutuskan untuk tidak minum khamr seperti itu. Nah, demikian pula dengan daging-daging yang kemudian sudah diharamkan oleh Allah gitu ya. Ketika diserukan bahwa daging itu haram, maka kita harus meninggalkan. Ketika diserukan puasa itu adalah sebuah kewajiban dan wajib bagi seorang muslim, maka kemudian kita harus menjalankan. Demikian pula ketika diserukan kepada kita untuk menerapkan seluruh aturan Allah secara kafah kayak gitu, dan kemudian meninggalkan aturan Allah yang setengah-setengah, karena memang pada saat ini aturan Allah itu yang diterapkan itu cuma sesuatu yang bermanfaat untuk kita kayak gitu. Yang sekiranya itu ada manfaatnya buat kita, langsung diambil. Ketika nggak ada manfaatnya, ya udah ditinggalin. Contoh misalkan beribadah di masjid, atau misalkan puasa kayak gitu, itu kan kita ambil ya, memang biasanya seperti itu kayak gitu. Dan kemudian pengelolaan keuangan dalam Islam itu diambil sepotong-sepotong kayak gitu. Misalkan saat ini sudah banyak bank syariah, banyak ya, terus kemudian
terakhir itu ada, sebelum corona itu ada isu halal tourism. Nah, ternyata kenapa halal tourism itu digagas, berangkat dari bahwasannya traveler itu emang kebanyakan muslim kayak gitu. Jadi maksudnya halal tourism itu adalah menyediakan suatu arena yang kemudian khusus untuk traveler muslim gitu. Ada kedai makanan halal, kemudian kamar mandi terpisah, hotel yang syariah, seperti itu kan mulai merebak. Ternyata ada maksud di dalamnya. Apa itu? Yaitu adalah dengan digagasnya halal tourism ini akan menyedot devisa lebih banyak lagi kayak gitu. Karena most of traveler itu adalah seorang muslim kayak gitu. Maka kemudian ketika ini diangkat, yang pangsa pasar paling banyak itu adalah kaum muslimin, sehingga kemudian akan menghasilkan devisa lebih banyak itu dari kalangan kaum muslimin ini tadi. Nah, ini kan sesuatu yang zalim, sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan kayak gitu. Karena apa? Karena Allah sendiri menyampaikan Islam secara kafah begitu. Nggak boleh setengah-setengah, yang kita ambil yang sekiranya bermanfaat aja untuk kita. Yang kita ambil itu yang sekiranya membuat kita itu tuh mendapatkan pundi-pundi uang gitu ya, nauzubillah min dzalik, seperti itu. Nah, jadi memang kita tidak bisa menghimpun dua rasa aman ini dalam satu waktu. Kita tidak bisa menghimpun dua pilihan dalam satu waktu. Tapi ketika kita memilih untuk taat, maka kita harus meninggalkan maksiat. Ketika kita memilih untuk berislam secara kafah, maka kita harus meninggalkan berislam secara kafah. Ketika kita memilih untuk belajar Islam, maka kemudian kita harus meninggalkan hal-hal yang sekiranya itu tidak bermanfaat kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah pilihan yang baik itu datang beserta dengan pilihan yang besar, itu disertai dengan investasi yang besar, kemudian konsekuensi dan juga resiko yang besar. Setiap pilihan itu pasti ada namanya investasi, konsekuensi, dan juga resiko. Kita bahas konsekuensi dulu. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang akan datang kepada kita pada saat kita memutuskan untuk mengambil suatu pilihan. Sementara resiko itu adalah sesuatu yang akan datang kepada kita setelah kita mengambil pilihan tersebut kayak gitu. Nah, kemudian investasi itu adalah sesuatu yang harus kita keluarkan dan kita lakukan untuk memulai sesuatu pilihan kayak gitu. Jadi kita nggak bisa gitu ya ketika memilih untuk menjadi orang yang mageran, menjadi orang yang nggak mageran, tapi kita nggak mau menjadikan sesuatu yang kita punya, nggak mau menerima konsekuensi dan juga resiko yang akan kita dapatkan kayak gitu. Setiap pilihan itu pasti akan gitu, karena memang itu sudah sunatullahnya tuh begitu. Nah, yang kemudian seringkali Mbak Umira tuh kan ditanya tuh ya, Mbak, gimana sih caranya kita itu bisa bahagia? Ya udah, bahagia aja kok, gimana? Perkaranya itu adalah kita mau nggak menginvestasikan menginvestasikan sesuatu yang membuat kita, yang mendatangkan bahagia untuk kita kayak gitu. Kita mau nggak menerima konsekuensi dan resiko ketika kita memilih untuk bahagia kayak gitu. Termasuk begini, gimana sih kita itu bisa istiqomah gitu ya? Ini ada orang yang bertanya tadi. Ada Mbak Di Halista. Assalamualaikum, Mbak. Gimana? Itu Mbaknya kalian. Oh, ini bukan ya? Tapi bukan ya? Kita bahas ini. Tapi nanti kita bahas ya. Ini suaranya banyak ya? Iya, suaranya kok kayak kadang-kadang enggak. Kalau suaraku gimana, Mbak? Suara Mbak enggak bagus. Suara yang tadi.
kalau ngomong jauhkan dari device lain. Aku soalnya sambil ngetik pakai HP-nya ibuku. Oh gitu ya Mbak, keluar dulu lalu gabung lagi. Bentar ya, coba ini Mbak. Kayaknya enggak. Coba Mbak. Keluar dulu lalu gabung lagi bagaimana? Kayaknya sekarang udah enggak ya. Sekarang udah aman sih. Udah enggak balik lagi. Udah enggak balik, tapi agak pause gitu Mbak, video Mbak. Mau merahnya aja katanya. Insya Allah udah aman lah. Oke, terima kasih sarannya Mbak Umi Khairuniswah sama Mbak Cindy Haliksa. Ya. Tapi videonya jeda. Tapi sekarang enggak. Ya, nanti kalau misalkan gimana? Agak jeda. Masih agak jeda. Jadi kayak putus-putus. Yang putus-putus siapa? Punyaku atau punya Mbak Indri? Kayaknya sih punya Mbak Umira kayaknya. Kita tanya netizen gitu ya, dulu. Mbak netizen. Iya, katanya videonya sudah. Iya, Mbak Cindy Halista. Mbak atau log out aku yang harus atau keluar Mbak dulu. Iya, nanti aku invite lagi ya, coba ya. Oke. Tolong dulu ya. Ya, karena video terjeda, jadi kita ngomong sama aku dulu sebentar, sambil saya invite lagi ya Mbaknya ya. Siap, aku stay. Siap, stay cool. Mbak Indri buka apa nanti? Oh, jadi Mbak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insya Allah udah. Bismillah. Tapi agak balik ya. Kenapa? Agak ada suara yang balik. Tapi enggak sih kayaknya. Enggak juga. Tapi pas awal-awal enggak loh Mbak Indri. Pas awal-awal lancar banget, aku sampai terpana sama materinya bagus banget. Beneran. Richard semangat. Oke. Jadi pada intinya ini ya Mbak, kalau hidup itu, misalnya yang kita jalani sekarang itu, dulu itu kita pernah menentukan pilihan untuk seperti saat ini. Dan untuk di masa depan ini, kita yang menentukan pilihan hari ini. Dan pilihan itu hanya satu kali, jadi jangan pernah disia-siakan gitu ya Mbak ya. Betul sekali. Dan ini, apa namanya, yang tadi terakhir kita bahas itu bahwasanya pilihan besar diikuti oleh investasi, kemudian konsekuensi, dan juga resiko yang bisa juga kita nggak bisa menolak kenyataan hidup ini. Kalau kita memilih untuk apa namanya, untuk apa, tidak memilih bentar Mbak, berapa sih di rumah? Ketika kita memilih menjadi seorang yang visioner kayak gitu kan, kita nggak bisa menolak
konsekuensi dan juga resiko dari pilihan kita tersebut kayak gitu. Misalkan tadi Mbak Bira sempat sampaikan kita itu nggak bisa berislam secara setengah-setengah kayak gitu kan. Kita nggak bisa beriman kepada Allah itu setengah-setengah. Tapi kita diminta oleh Allah itu untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Untuk udhulu fisil kafah, untuk masuk ke dalam Islam secara kafah dalam hal apapun ya gitu. Kalau termasuk juga kita belajar ilmu kehidupan itu adalah sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah. Tapi ada sesuatu yang barangkali selama ini kita lupakan, yaitu apa? Yaitu kita mempelajari ilmu kehidupan gitu. Ilmu kehidupan yang dalam hal ini itu Al-Quran dan juga Al-Quran. Jadi memang pilihan ini disertai dengan konsekuensi, resiko dan juga investasi yang besar pula gitu. Kalau Mbak Indri tahu kemarin sempat ada berita seseorang yang menjual rumahnya, menjual mobilnya, dan kemudian sampai terkumpul 12 miliar, ya kan, untuk membantu penanganan COVID-19 kayak gitu ya. Itu kan memang pilihan yang sangat besar, pilihan yang radikal. Ya benar-benar. Itu bisa melakukan hal itu gitu. Begitu. Artinya apa? Artinya pilihan yang besar itu tadi mesti akan diiringi dengan konsekuensi yang juga besar. Konsekuensinya apa? Nggak punya rumah. Resikonya apa? Tapi resikonya adalah mendapatkan keberkahan dari Allah. Investasinya berupa apa? Dia harus menjual rumah 3 rumah kalau nggak salah waktu itu ya, Cost 7 ya namanya ya. Beliau harus menjual rumah sebanyak 12 unit rumah, dan kemudian semua mobilnya itu tuh harus dijual. Padahal beliau kan mualaf ya. Padahal sebelum menjadi seorang muslim, beliau itu takdirnya itu nggak kira-kira gitu. Tapi ternyata itu didapatkan dengan riba. Nah itu yang kemudian membuat beliau itu tuh melakukan suatu pilihan untuk membersihkan hartanya dari riba tersebut dengan mensedekahkan atau mewakafkan hartanya itu untuk penanganan COVID-19 ini. Nah itu adalah salah satu contoh di mana ketika kita menginginkan pilihan yang luar biasa, pilihan yang amazing, kemudian kita harus investasi, juga harus menerima konsekuensi dan resikonya. BTW ini nggak kedengeran nih. Kayaknya karena suara yang balik ini agak kenceng kali ya Mbak. Tadi sih aku sebenarnya denger sih. Cuman pecah-pecah katanya. Harus diapakan kah? Apakah kita sama-sama logout dulu? Terus Diulang dari awal. Ya, mulai Coba dari ya. awal boleh. Tutup dulu ya sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kesimpan.